Oke, sorry brothers, masih bersama Manggayo. Langsung saja kita lanjutkan cerita dari QT. Alkilai, mari kita mulai. Di sebuah kafe yang dijadikan markas geng mereka, Rio sedang bertanya kesal tentang Buntoku yang beberapa hari ini tidak bisa dihubungi dan juga tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu, begitupun Kawashima jelas tidak mau menjawab. Asumario berjalan melewati Kawashima. Lain kali bicara denganku, tatap mataku. Mengerti? Kata Rio dengan nada mengintimidasi, seolah dia sudah tahu apa yang dilakukan Kawashima. Hal ini semakin membuat hati Kawashima terbakar. Rio berjalan menyusuri jalanan malam dan terkejut dengan sosok yang dia temui. Di situ ada Kotori Ishida. Keduanya pun pindah ke bawah flyover untuk berbincang. Rio, hentikan semuanya dan kembalilah selagi masih ada jalan keluar dari kegelapan ini. Terdengar gemeretak gigi Rio menahan marah. Dia meraih keras jaket Kotori. Kembali katamu. Kamu pikir kenapa aku melakukan semua ini? Aku sudah melewati semuanya. Dihajar, ditusuk, dikeroyok. Semua ini aku jalani karena percaya sama omonganmu, teriak Rio dengan marah. Tapi sekarang kamu seenaknya bilang kalau semua ini tidak ada artinya. Kamu yang mengkhianatiku. Kotori terdiam. Kalau bisa mengurangi kemarahanmu, kamu boleh mengajarku sepuasnya, kata Kotori yang disambut tanpa ragu. Tangan kanan Rio mengepal dan langsung melayang. Beberapa saat Rio menumpahkan semua kekesalannya sampai dia sendiri terengah-engah. Kotori terjatuh ke tanah dengan muka babak belur. Ini persimpangan jalan kita. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, kata Rio sambil berniat pergi. Kotori susah payah berdiri. Tadi siang aku pergi ke rumah kakekmu. Dia terlihat sangat sedih. Kakekmu bilang tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Dia cuma ingin bertemu saja, kata Kotori. Rio, kembalilah ke jalan yang benar. Asumario balik badan dan menodongkan pistol ke muka Kotori. Hentikan ceramahmu. Tatapan Kotori berubah. Dia lalu tertawa keras dan kemudian berteriak. Berani kamu menodongkan pistol padaku? Apa kamu lupa sedang berhadapan sama siapa, ha? Ya kan Kotori bikin Asumario tersentak. Sesaat dia mengingat bagaimana kepuasan Kotori yang sebenarnya. Orang yang tidak pernah takut apapun. Tahu-tahu muncul petugas polisi yang sedang berpatroli dan meneriaki keduanya. Rio langsung balik badan dan lari. Jangan mencariku lagi, teriaknya pada Kotori. Sementara polisi itu berjalan mendekat ke arah Kotori yang masih berdiri diam. Dengan cepat Kotori memakai topeng soccer dan langsung ikut kabur. Di tempat lain ada Kawashima sedang berkoordinasi untuk menjalankan rencananya. Dia menunjukkan selembar foto Asumario. Ini targetnya, push organisasi kami. Jangan meremehkannya meski cuma satu orang saja. Cuma ada satu kesempatan. Kami bahkan tidak tahu dia tinggal di mana, siapa relasinya. Segala sesuatu tentangnya sangatlah misterius. Jadi dia bisa saja menyerang balik kalau kita gagal, kata Kawashima. Sampaikan pada Kitsukawa, kami minta tambahan bayaran. Satu orang itu jauh lebih berbahaya dibandingkan seluruh organisasi, kata Jerry mengejutkan semuanya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Kawashima. Jerry tersenyum kecil. Katakan saja, dari aromanya. Rupanya, di malam mereka menghabisi Buntoku, Tom dan Jerry sempat berpapasan dengan Rio di jalan. Keduanya sampai refleks memberi jalan buat Rio. Di situ Jerry langsung berkomentar. Orang itu punya wajah yang sama dengan kita. Wajah orang yang pernah membunuh. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Di sebuah gedung bowling terbengkalai, Rio masuk bersama Kawashima dan Ichi untuk bertemu rekan bisnis baru.
Di dalam mereka menunggu beberapa saat, lalu terdengar pintu terbuka dan muncul Tom dengan memakai masker. Melihat orang yang tak dikenal, Rio dengan cepat meraih pistol di pinggangnya. Tapi sudah ada pistol yang menempel di belakang kepalanya terlebih dulu. Itu adalah Kawashima yang sedang nyengir lebar. Dan masuklah Kitsukawa bersama Jerry juga. Hujan deras mulai mengguyur langit malam. Ada Kotori yang masih tertahan di SPBU menunggu reda. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang berlari mendekat, yaitu Buntoku, yang mukanya masih tertempel perban. Kotori-san, tolonglah Ryo-san. Dia Buntoku di tengah derasnya air hujan. Mereka akan membunuhnya. Mereka berencana membunuh Ryo-san, dan kamu satu-satunya harapan untuk menyelamatkannya, kata Buntoku sambil terengah-engah. Sementara di gedung kosong, Rio menoleh ke arah Kawashima. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menunggu lama momen ini. Kamu yang tidak pernah menganggap anak buahmu dan memperlakukan kami seenaknya. Sudah waktunya kamu lenyap, Asuma Rio, teriak Kawashima. Rio tetap tenang dan malah menyulut sebatang rokok. Seakan ancaman pistol dari Kawashima tidaklah menakutkan. Kitsukawa memandang ngeri ke arah Rio. Dia yakin rencana menyiapkan Rio sudahlah tepat, karena pria tersebut akan jadi ancaman besar. Setelah mendengar cerita dari Buntoku, Rio pun berniat segera menyusul Rio. Tapi terdengar suara memanggil namanya. Itu adalah kawanan SPBU. Kinshiro melarang Kotori buat pergi. Bukankah kamu mau menjalani hidup yang lebih baik? Kalau kamu pergi, hanya akan terlibat kekerasan lagi. Hal itu didukung oleh Naguchi dan Toru yang juga mengkhawatirkan Kotori. Pria berbadan besar itu tertunduk galau, lalu menoleh ke arah mereka. Rio temanku, aku tidak bisa hanya diam melihatnya dalam bahaya. Lalu Kotori segera berlari menembus derasnya air hujan. Jangan pikir aku tidak akan menembakmu, teriak Kawashima. Rio malah tertawa. Sepertinya pecundang memang akan berkawan dengan pecundang lainnya, ejek Rio sambil melirik ke arah Kitsukawa. Apa cuma itu pesan terakhirmu, ejek Kitsukawa? Sudah jelas, kalian berdua adalah pecundang. Tidak suka ada orang yang lebih hebat dari kalian. Dan bukannya berusaha berkembang, tapi malah memakai cara kotor. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai puncak di dunia ini. Apalagi kamu Kitsukawa, kamu cumalah koin recehan yang bisa dibuang kapan saja, kata Rio yang bikin Kitsukawa langsung meradang. Diam, aku sendiri akan membunuhmu, seru Kitsukawa sambil meraih pistol di balik jasnya. Tapi kepalanya lebih dulu ditodong pistol oleh Ichi. Jatuhkan, suruh Ichi yang langsung dituruti oleh Kitsukawa. Apa yang kamu lakukan, Ichi? Tanya Kawashima bingung. Kamu juga mau sampai kapan mengarahkan pistol ke Ryo-san, ha? Bentak Ichi ke Kawashima. Sepertinya kamu tidak memahamiku ya. Sejak awal aku ini selalu setia pada Ryo-san. Aku tidak sama sepertimu. Kawashima baru sadar kalau dia sudah terkena jebakannya Rio. Kawashima berteriak pada Tom dan Jerry yang tampak tenang saja tidak melakukan apa-apa. Cepat lakukan pekerjaan kalian, Tom dengan santai menjawab. Tom dan Jerry yang kamu pekerjakan sudah terbunuh oleh Asuma Rio tadi malam. Dengan cara yang keren kalau bisa ku bilang, kata Tom. Ternyata tadi malam, Ichi mengikuti dua prajurit bayaran tersebut. Dia mengalihkan perhatian keduanya dengan berteriak. Dan saat itulah, dari arah sebaliknya, Rio maju dengan cepat, menodongkan pistol ke muka Jerry, dan menempelkan pisau ke leher Tom di waktu yang bersamaan. Bukankah kontrak pembunuh bayaran berakhir saat kalian terbunuh? Jadi sekarang, giliranku yang mempekerjakan kalian. Akan kubayar 5 kali lipat, kata Asuma Rio. Ya, karena tawarannya lebih baik, jadi kami terima, lanjut Tom. Oh ya, sekarang nama kami adalah Yanbo dan Marbo. Kawashima tak percaya. Ternyata sejak awal
dia sudah dituntut masuk ke jebakannya Ryo. Kamu kalah Kawashima, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku sendiri yang menjadikanmu tangan kananku. Kalau itu tidak cukup buatmu, pergilah, menghilang, dan jangan pernah muncul di kota ini lagi, kata Asuma Ryo. Kawashima segera melotot. Yang benar saja, kayak aku tidak tahu cara kerjamu. Kamu pasti akan mencari dan menghabisiku. Terdengar suara pistol ditembakkan dan satu peluru mendarat di tangan Kawashima. Ichi mendekat dan menempelkan moncong pistolnya ke kepala Kawashima. Ryo-san, orang ini sudah tidak bisa dibiarkan hidup. Dia cuma akan jadi contoh buruk buat orang-orang kita, teriak Ichi. Ya, kamu ada benarnya juga, kata Ryo. Mendengar itu Kawashima langsung panik dan merangkak ke arah Ryo. Maafkan aku Ryo-san, aku tahu aku salah. Tolong ampuni, aku tidak akan mengulanginya lagi, rengek Kawashima. Kaki Ichi segera bergerak menendang perut Kawashima. Omong kosong, aku tidak akan percaya kata-katamu, teriak Ichi. Kawashima semakin erat memegang baju Ryo. Aku serius, tolong percayalah Ryo-san. Asuma Ryo tersenyum melihat ini. Ichi gantian menodongkan pistol ke arah Kitsukawa. Bagaimana denganmu, ha? Sementara Tom yang sekarang disebut Yanpo berkomentar, kalau Ryo ini memang handal. Apa kita jadi anak buahnya saja? Kata Yanpo. Lupakan, dia orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan pada Ichi yang loyal saja, dia tidak membuka hati. Asuma Ryo akan terus mendaki ke puncak. Aku yakin. Tapi satu hal yang pasti juga, kematian menyedihkan juga menunggunya. Dia adalah orang yang ditakdirkan jatuh dari puncak, kata Marpo, si rambut landa. Kitsukawa panik diancam pistol oleh Ichi. Tanpa ada yang menyadari, pintu terbuka perlahan. Saat Kitsukawa menoleh, tahu-tahu satu pisau sudah menancap di dahinya. Tubuh Kitsukawa oleng dan ambruk ke lantai tak bernyawa. Semua yang di situ langsung kaget, menyadari ada tamu tak diundang yang ikut dalam pesta mereka ini.